Morning and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Irhanda dari kelas Kewarganegaraan 30 bersama narasumber saya untuk memperkenalkan diri. Sebelum wawancara, mungkin kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Luki, alamat Perumahan Jalan Sewu. Saya dinas di TNI khususnya. Nah, dalam pengambilan video ini mungkin sebelum wawancara Mas ya. Jadi kami mau sedikit. Jadi ini kan untuk aja ya untuk tugas akhir. Nah, jadi sekarang dengan banyaknya yang bilang masalah medsos, apalagi kita itu kan aparat negara gampang tersorot. Dan mungkin kalau memang nanti jawaban saya itu berbobot bisa dipakai untuk generasi monggo. Tapi kalau memang tidak bisa dipakai, kayaknya tidak mengundang kesan tidak sesuai, mungkin tidak usah disebarkan ya. Soalnya ini kan berkaitan dengan video kan. Jadi kita sendiri ya dengan khawatirnya kan ya nanti menyebar. Apabila nanti bagus ya silakan gitu. Tapi kalau kayaknya untuk mengkritik apa ada kata-kata mungkin dalam kritikan mohon nanti jangan diedit bagaimana lah katanya seperti itu. Monggo. Di sini saya punya 7 pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak definisi dari pertahanan nasional itu sendiri apa? Ketahanan ketahanan nasional. Definisi ini ya ketahanan nasional. Jadi menurut saya kalau ketahanan nasional ini dalam lingkup militer ya. Dalam pertahanan. Jadi kalau menurut saya sendiri definisi ketahanan nasional itu keulatan dalam ketangguhan dalam menghadapi ancaman, hambatan dan gangguan terhadap masyarakat khususnya dari luar atau dari dalam secara langsung maupun tidak langsung demi keutuhan negara Republik Indonesia. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, menurut Bapak apakah langkah yang telah dilakukan pemerintah dan aparat penegak keamanan sudah efektif dan efisien? Kalau menurut saya upaya pemerintah ini sudah, soalnya dengan adanya ketahanan ya tadi ya, ketahanan itu kita kan dalam kayak Bapak Prabowo dalam hal ini Menteri Pertahanan kan memberikan kayak bela negara, seperti contohnya komponen cadangan, nanti Komkat dari yang dibina oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun dari Angkatan Udara. Yang selanjutnya yaitu karena kita sudah tidak mempertahankan keamanan dan ketahanan dengan perang seperti melawan penjajah, menurut Bapak bagaimana cara generasi selanjutnya dalam menjaga keamanan dan ketahanan di Indonesia? Jadi kalau saya ada 2 versi. Jadi kalau pelajar mungkin yang yang saya memberitahu pada pelajar itu sangat mudah aja. Sangat mudah, mungkin dengan belajar yang rajin, ya seperti itu, belajar yang rajin. Tapi kalau kami menjelaskan ke mahasiswa, jadi untuk mengisi kemerdekaan lah intinya gitu. Jadi kita itu ada prosedur yang dalam hal ini yang membahayakan untuk generasi muda. Jadi prosedur itu kita udah nanti tidak ada perang dengan militer atau dengan bersenjata. Nah, dengan itu agar para mungkin dengan mahasiswa baru atau bagaimana nanti kan harus ada pembimbing dalam hal ini. Pertama mungkin yang paling fatal itu kan narkoba. Nah, kita sendiri kan sudah pernah kayak di Cina kayak perang candu itu loh, kalau pernah dengar antara Cina sama Inggris itu ya. Nah, jangan sampai ada kejadian seperti itu. Soalnya prosedur itu kan tanpa senjata, dia membunuh perang tanpa senjata. Dia merusak generasi membunuh perang tanpa senjata. Dia merusak generasi muda kan bisa menggunakan narkoba. Nah, apalagi sekarang
dia bisa merusak dengan sistem IT karena berita-berita hoax. Nah, maka dari itu kan kalau saya bicara dengan mahasiswa kan harus cerdas lah namanya. Cerdas, cermat dan teliti, ya saya seperti itu. Jadi dari mana unsur-unsur berita itu diambil, terus nanti harus bagaimana nanti diteliti dulu, baru nanti disebarkan, itu baru cerdas, cermat dan teliti ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak terhadap anggota TNI yang berkhianat kepada negara seperti yang terjadi pada 12 Februari 2021, di mana oknum TNI tersebut bergabung ke dalam kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua? Saya itu menurut saya ya tidak sesuai. Soalnya saya kan kalau TNI itu kan kita ada namanya Sumpah Prajurit ya. Jadi dalam Sumpah Prajurit kan kita setia pada negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, habis itu ya kita harus tunduk pada hukum, masalah seperti itu. Nah, tunduk pada hukum dan kedisiplinan militer. Apabila ada anggota TNI yang membelot, nah, dalam hal ini membelot adalah yang membelot pada negara khususnya ya, untuk ikut ke pihak lawan, itu ya tidak sesuai. Dan nanti kita dalam pihak militer itu sendiri ada pengadilan militer, jadi kita nanti tutup pada pengadilan militer berdasarkan kita undang-undang pidana militer. Nah, sesuai dengan nomor 31 tahun 1997 dengan pengadilan militer ini. Nah, terus nanti masalah kedisiplinan kita sendiri ada juga undang-undang nomor 25 tahun 2015 itu tentang hukum disiplin militer. Jadi nanti anggota TNI yang membelot ikut untuk musuh atau lawan itu nanti diatur dalam pasal-pasal yang ada di dalam KUHP dan undang-undang HDM tadi, hukum disiplin militer itu. Mungkin itu yang sedikit kami jelaskan. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Bapak jika ada salah satu anggota TNI di sini melanggar sumpah TNI dan berkhianat kepada negara dalam bentuk apapun? Nah, jadi yang mungkin hampir sama ya pertanyaannya tadi. Tapi mungkin ya itu lagi kita kembali lagi, kita kan sumpah prajurit setia ya, berarti kan kita sudah kontrak mati pada negara. Nah, kontrak mati pada negara, apalagi TNI sebagai undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004. Nah, kita kan sebagai alat keamanan, pertahanan, sebagai alat pertahanan, yaitu ancaman militer dan ancaman bersenjata, baik dari luar ataupun dari dalam, yang mengganggu keutuhan, kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi seperti yang personel atau prajurit TNI yang melakukan membelot dan tidak sesuai dengan hukum disiplin, maka nanti dia bisa melalui pengadilan militer itu yang diatur 31 tahun 1997. Nanti bisa ini dalamnya terdapat pasal-pasal sebagai tuntutan hakim nanti melalui KUHPM pidana militer, kita undang-undang hukum pidana militer. Jadi nanti di situ sudah dijelaskan apabila itu dia disesi dalam keadaan perang, nah, nanti keputusannya dari hakim itu apa, nanti sudah ada yang disebut. Jadi hukuman pokok berapa tahun, seperti itu. Nanti kan tergantung dari hakim, ya, dari hakim dan jaksa. Terus nanti setelah tuntutan di militer itu sendiri ada namanya hukuman tambahan. Hukuman tambahan nanti bisa hukuman tambahan pemecatan, hukuman mati, seumur hidup. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, hukuman apa yang tepat diberikan kepada anggota TNI yang berkhianat? Nah, kalau berkhianat itu, kalau hukuman kamu tidak bisa terlalu menjelaskan secara luas. Soalnya itu keputusan dari hakim. Jadi kalau saya pribadi ya tidak bisa. Soalnya nanti hakim itu sendiri keputusannya itu kan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Membelot benar apa tidaknya itu. Nah, terus nanti kan kalau hakim sendiri nanti keputusannya itu nanti kan terbentuklah jurisprudensi. Jadi
hasil dari keputusan hakim itu bisa dipakai untuk hakim yang lain. Nah, jadi kami untuk menjelaskan bagaimana hukuman yang berat, karena kami ya bukan dari pengadilan apa kami tidak bisa menjelaskan sejauh itu. Nah, cuman kalau dia melanggar dari peraturan atau aturan dari militer, dia terjerat dalam KUHPM dan HDM, disiplin militer sama tadi pidana militer itu. Nah, nanti di situ dijelaskan per pasal-pasal tuntutannya apa, hukuman pokoknya itu apa, berapa tahun, apa kurungan, apa. Terus nanti di situ sendiri sampai yakin dapat nanti ada namanya hukuman tambahan, pemecatan, hukuman mati atau seumur hidup. Nah itu nanti kan gimana bukti-bukti yang ada di lapangan itu. Seperti itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak, langkah apa yang efektif dalam menumpas gerakan yang mengancam ketahanan dan keamanan bangsa? Kalau seperti itu artinya kewenangan panglima tertinggi kan. Ya. Panglima tertinggi kita kan presiden. Jadi banyak mungkin kalau saya pandangan pribadi saya sendiri mungkin ya selain kita menggunakan senjata kan mungkin kan bisa dengan cara yang lain. Soalnya militer sendiri kan ada dua itu fungsinya, operasi militer perang sama operasi militer selain perang. Kalau kita operasi militer perang berarti kita angkat senjata. Nah, operasi militer selain perang itu kan banyak, misalnya kerja bakti, itu penanggulangan SAR, teroris, separatis. Mungkin kalau dengan adanya kalau gangguan itu kan tadi hampir sama dengan gangguan Kamtipnas lah. Nah, mungkin dengan bisa merangkul, dengan upaya pembangunan yang merata itu kan sudah termasuk itu bagian dari ketahanan atau pertahanan itu sendiri. Pembangunan yang merata, nanti wajib sekolah SDM, masalah biar nanti SDM mungkin dengan bisa merangkul, dengan upaya pembangunan yang merata itu kan sudah termasuk itu bagian dari ketahanan atau pertahanan itu sendiri. Pembangunan yang merata, nanti wajib sekolah SDM, masalah biar nanti SDM manusianya itu berkembang, budayanya, ekonominya, ini kan sudah termasuk untuk langkah mungkin pemerintah bisa tidak menggunakan langkah-langkah secara dibilang operasi militer dengan cara yang lain, terkecuali apabila dalam hal itu dia menggunakan senjata, berarti kan sudah berbeda. Soalnya kan ancaman militer dan ancaman bersenjata. Ancaman militer berarti kan militer kekuatan TNI-nya dari tentaranya dari luar. Kalau ancaman bersenjata itu ancaman ya seperti yang di KKP seperti itu. Jadi dia menggunakan senjata, tapi dia bukan dari militer negara, cuma separatis, teroris kan gitu kan menggunakan menggunakan senjata. Tapi untuk mungkin kalau yang lain yang bisa pendekatan melalui yaitu tadi yang kami jelaskan, pembangunan, ekonomi, budaya, kan seperti itu. Mungkin itu yang kami bisa jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Arinanda dari kelas Kewarganegaraan 30. Perkenalkan narasumber saya. Saya Igri Gangapiti Zaryana, pangkat Bribda, dinas di Direktorat Mabes Polda Jatim. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Ini mau izin untuk bertanya untuk beberapa pertanyaan. Bisa saya mulai nih, Pak? Yang pertama, menurut Bapak, definisi dari ketahanan nasional sendiri itu seperti apa? Menurut saya ketahanan nasional itu suatu bentuk untuk mempertahankan suatu negara atau ideologi bangsa yang di dalamnya itu kita itu untuk berusaha untuk mempertahankan suatu negara itu. Contohnya dari luar maupun dari dalam itu sendiri. Kalau dari luar ya kayak dari negara lain, kalau dari dalamnya ya teroris atau KKB itu sendiri.
Oke, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah langkah yang telah dilakukan pemerintah dan aparat penegak keamanan sudah efektif dan efisien dalam menjaga ketahanan dan keamanan di Indonesia? Kalau menurut saya sih untuk saat ini sih sudah efektif karena melalui pendekatan-pendekatan dan melalui apa dari Babinsa atau Babin Kaptimas itu sendiri. Oke, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, karena kita sudah bukan lagi di masa mempertahankan keamanan dan keadaan dalam perang, seperti melawan penjajah, menurut Bapak bagaimana cara generasi penerus bangsa dalam menjaga keamanan dan keutuhan di Indonesia? Kalau menurut saya cara mempertahankan keamanan di generasi yang sekarang ya untuk generasi muda sekarang ya lebih untuk memilah-milah contohnya kayak memilah-milah bergaulnya, cara memilah-milah untuk menghindari narkoba, untuk lebih moral moral Pancasilanya itu ditingkatkan aja sih. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, tanggapan Bapak terhadap anggota Polri atau polisi yang berkhianat kepada negara seperti tragedi yang terjadi pada 22 Maret 2021 di mana oknum polisi tersebut memasuk atau menjual senjata api ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Tanggapannya Kalau bagaimana? menurut saya untuk hal yang seperti itu menurut saya pengkhianat bangsa sih kalau menurut saya. Tapi kan ada faktor lain mungkin ya kenapa sampai seperti itu. Nah, makanya pentingnya ideologi Pancasila ya seperti itu pentingnya. Oke Pak, terima kasih. Terus untuk menurut Bapak hukuman yang pantas diberikan kepada anggota Polri yang berkhianat itu seperti apa Pak? Soal kasus yang tadi soal penjual beli senjata ataupun jual beli amunisi ke KKB itu tadi. Iya. Untuk menurut saya ya tindakannya ya seperti pemecatan dalam organisasi atau institusi maupun itu Polri atau TNI ya kan, dan mungkin ada tindak pidana dari hukumnya itu sendiri atau di penjara atau di gitu kan, kita kan nggak tahu. Oke, terima kasih Pak. Menurut Bapak langkah yang efektif dalam menumpas gerakan yang mengancam ketahanan dan keamanan bangsa itu seperti apa? Kenapa? Menurut Bapak langkah yang efektif dalam menumpas gerakan yang mengancam ketahanan dan keamanan bangsa itu seperti gimana? Hukumannya? Ya, langkah yang efektif. Ya. Langkah yang efektif untuk menumpas kejahatan dari luar maupun dari dalam itu sendiri. Iya. Untuk generasi muda itu bagaimana ini? Untuk semua, secara umum. Oh, secara umum. Untuk secara umumnya ya kita sebagai anggota, saya sendiri sebagai anggota ya lebih kalau untuk KKB-nya sendiri itu cara numpasnya ya kalau menurut organisasi saya menurut organisasi saya itu ya kepalanya dipegang dulu, dalam artian ini kepalanya itu dalam artian pimpinan KKB itu sendiri ya kan dipegang. Kalau misalnya tidak bisa dalam konteks pendekatan secara visual ya kita represif dalam artian ya kontak senjata seperti itu. Tapi kan banyak dari KKB di luar sana kan rekan-rekan mahasiswa kan udah tahu pasti kan banyaknya KKB di luar sana itu yang secara membabi buta membunuh rakyat-rakyat Papua atau anggota-anggota TNI Polri yang terbunuh dalam tugas seperti itulah pokoknya. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir, mungkin bisa disampaikan pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi penerus bangsa dalam menjaga ketahanan dan keamanan negara. Pesan dan pesan untuk generasi penerus bangsa. Pesannya kalau saya sih lebih lebih ditingkatkan aja ideologi Pancasilanya, terus moralitasnya ditingkatkan. Kemudian zaman sekarang kan
apa ya, untuk generasi-generasi muda itu kan lebih diserangnya bukan apa ya, bukan diserang secara bagaimana kan, lebih secara ideologi dan moral. Contohnya Ya, ideologinya di kayak misalnya ikut organisasi yang sekiranya tidak perlu, kayak contohnya apa ya, yang menjurus ke mana, ISIS atau menjurus ke ya, apa namanya, lebih ke melawan dari pemerintah itu sendiri, itu lebih baik dihindari. Dan menurut saya itu tindakan yang apa ya, pidana sekali sih kalau misalnya ketahuan sampai ikut mengikuti organisasi-organisasi yang menjurus ke ISIS itu tadi. Dan hindari narkoba aja sih, itu penting itu. oke Pak, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya akhiri wawancara pada malam hari ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.